Lanjut nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah berapa? Oke, kita lihat dulu. Di sini ada 2 pangkat X plus 2, 2 pangkat X min 1. Maka basisnya 2 ya. 2 pangkat X plus 2 artinya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Ini 3, 2 pangkat X, 2 pangkat min 1 sama dengan 44. 2 pangkat 2 itu 4. Ini berarti 4 kali 2 pangkat X. 3 kali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu setengah. Ini 3 kali setengah 2 pangkat X sama dengan 44. Berarti yang ini 4 kali 2 pangkat X, yang sini dikalikan 3 per 2, 2 pangkat X sama dengan 44. Boleh dimisalkan, boleh tidak. Jika tidak dimisalkan, langsung aja. Ini sama-sama 2 pangkat X, berarti 4 dan 3 duanya tinggal dijumlah saja. 4 ditambah 3 per 2. 4 kan 8 per 2. Nah, 3 per 2 ditambah sama dengan 44. Oh iya, maaf, ini ada 2 pangkat X-nya ya. 8 tambah 3, 11 per 2. 2 pangkat X sama dengan 44. 2 pangkat X-nya berapa? 2 pangkat X-nya 44 dibagi 11 per 2. Kalau pembagian dengan pecahan, maka dibalik. Dikali 2 per 11. 44 dibagi 11, 4. 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. 2 pangkat berapa yang ketemunya 8? 2 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X min 10 kali 3 pangkat X per 9 adalah berapa? Kalau dari tadi kita bertemu dengan soal-soal yang linier ya pangkatnya. Nah, sekarang sudah mulai muncul pangkat kuadrat. Ini 3 pangkat 2X, yang sini 3 pangkat X. Boleh dimisalkan dulu. Misal 3 pangkat X-nya suatu variabel yang lain. Apa ya? Y misalnya. Atau variabel yang lain yang kalian suka lah ya, selain X tapi. Maka persamaan ini menjadi 3 pangkat 2X itu menjadi apa? Menjadi Y kuadrat min 10 kali Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, bertemu dengan bentuk kuadrat, maka kita harus memfaktorkan. Faktor dari 9 yang jika dijumlah atau dikali ketemunya 10. 9 dan 1. Di sini min, di sini plus. Jadi ini plus, ini min, ini min. Y min 1 sama dengan 0. Atau Y min 9 sama dengan 0. Y sama dengan 1, Y sama dengan 9. Kembalikan lagi. Tadi Y-nya 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 1. Maka X-nya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0. Yang ini 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? X-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Atau yang E. Masuk ke nomor 12, di situ ada soal nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 1 min 10 kali 2 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0. Di sini basisnya berbeda, yang depan 4, yang belakang 2. Kita samakan dulu, 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2 kurung X plus 1 min 10 2 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0. 2 pangkat 2 kali X plus 1, 2 pangkat 2 dikali X plus 1, itu nilainya sama dengan 2 pangkat X plus 1 pangkat 2. Jadi kita bisa memisalkan 2 pangkat X plus 1-nya. Sehingga persamaannya menjadi bentuk variabel yang lain. Misalnya saya pilihnya variabel Y ya. Jadi Y kuadrat min 10Y plus 16 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan,
Faktor dari 16 yang dijumlah atau dikurangi ketemunya 10 adalah 8 dan 2. Karena di sini plus, maka tanda di belakang ini harus min atau plus. Sini min, maka ini min dan min. Y-2 sama dengan 0 atau Y-8 sama dengan 0. Kita dapat Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 8. Tadi Y-nya 2 pangkat X plus 1, sehingga kita kembalikan lagi. 2 pangkat X plus 1 itu 2. Padahal kalau 2 kan 2 pangkat 1. X plus 1 sama dengan 1, maka X-nya 0. Dan yang satunya 2 pangkat X plus 1 sama dengan 8. 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. X plus 1 sama dengan 3. Maka X-nya 2. Sehingga penyelesaian dari nomor 12 adalah 0 dan 2 yang C. Nomor 13 ini diminta menganalisis yang mana yang merupakan fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen bentuk umumnya adalah fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh 1. Nah, kita cari dari nomor 1 sampai 6 yang memenuhi bentuk umum ini. Nomor 1, a-nya memenuhi, oke. Nomor 2, min 7, berarti tidak memenuhi. Nomor 3, a-nya 2/5, oke, memenuhi. Nomor 4, bentuk min 2 pangkat X itu bisa ditulis min 1 kali 2 pangkat X, sehingga dia memenuhi. Nomor 5, a-nya itu 1, maka dia tidak memenuhi. Nomor 6, 10, memenuhi ya. Sekarang kita cek. 1, 2, 3, 2 tidak, maka bukan. 1, 2, 4, 2-nya tidak, maka bukan. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5-nya bukan ya, maka dia bukan ya. 3, 4, 6. 3, 4, dan 6. Oke, dia memenuhi semuanya. Dan yang terakhir 4, 5, 6. Salah. Berarti yang benar adalah D. 14. Nilai fungsi eksponen untuk fx sama dengan 12 kali 2 pangkat x min 7 untuk x sama dengan 5. Ini maksudnya x-nya disubstitusikan 5. Jadi diminta nyari F5. F5, 12, 2 pangkat 5 min 7. 12 dikali 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu 1/2 pangkat 2. Atau 12 kali 1/4. Hasilnya adalah 3, yang D. 15. Diminta memperhatikan grafik fungsi. Lalu kita diminta mencari grafik fungsi yang tepat adalah, kalau ada soal seperti ini, kita ambil beberapa titik deh untuk mengecek, disubstitusikan aja. Kalau ini kan titiknya 0,2. Maksudnya apa? Saat X-nya 0, ya Y-nya 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke yang A. Kalau X-nya 0, berarti kan setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 hasilnya adalah 1, bukan 2. Berarti bukan yang A. Min 2 pangkat 0. Min 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah min 1. Berarti bukan ya, min 2 pangkat 0. Min 2 pangkat 0 itu min 1, bukan berarti. 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu adalah 1, salah. 3 pangkat 0, 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1 juga, berarti bukan. Karena yang terakhir E, 2 pangkat 0 plus 1. 2 pangkat 0 plus 1. 2 pangkat 0 itu kan 1, tambah 1. Hasilnya adalah 2. Benar, berarti jawabannya adalah yang E. Berikut ini titik yang tidak dilalui oleh grafik fungsi fx setengah pangkat x plus 2. Kita cek dulu. X-nya itu yang depan. Setengah pangkat min 2 tambah 2. Apakah ketemunya 6? Setengah pangkat min 2 itu berarti kan 2 pangkat min 1 pangkat min 2. Atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 tambah 2. Ketemunya 6. Betul ya? Ini benar. Min 1 setengah pangkat min 1 tambah 2. Apakah ketemunya 4? 2 pangkat min 1 pangkatin min 1. Berarti 2. 2 tambah 2, 4. Oke, ini juga benar. Setengah pangkat 0 plus 2. 1 tambah 2, 3 harusnya. Bukan 2 ya.
Untuk mengecek kebenarannya kita cek lagi. Setengah pangkat 1 tambah 2. 2 setengah, 5/2. Oke, benar. Setengah pangkat 2 tambah 2. Setengah pangkat 2 ya 1/4 ya. 1/4 tambah 2, 2/4. 2/4 itu 9/40. Berarti jawabannya adalah yang C.